lagi di channel saya. Salam sejahtera dan salam hangat selalu untuk teman-teman dimanapun berada. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrolan hangat teman-teman. Jadi obrolan tentang bagaimana kehidupan di negara Eropa pada umumnya atau di Swedia teman-teman. Dan di video ini fokus kepada tentang duda bule teman-teman. Karena ada beberapa yang ingin tahu tentang duda bule teman-teman. Mungkin obrolan kita ini akan menambah pengetahuan untuk orang-orang yang sedang PDKT atau yang mencari pasangan. Atau mungkin yang sekedar ingin tahu tentang kehidupan di Eropa, khususnya di Swedia ya teman-teman. Kalau kita berkata tentang bule teman-teman, jadi bule itu bukan hanya bule dari Eropa ya. Bule itu bisa juga bule Eropa, bule juga mungkin bule Australia atau bule juga Amerika ya teman-teman. Dan tentunya bule-bule itu sangat banyak ya teman-teman. Tetapi di sini kita akan berbicara tentang bule Eropa teman-teman. Dan Eropa sendiri itu terdiri dari berbagai negara teman-teman. Salah satu negara Eropa contohnya misalnya adalah Swedia, Denmark, kemudian Norwegia, kemudian juga Jerman, Belanda, Austria, Polandia, dan juga masih banyak yang lainnya negara Eropa ya teman-teman. Jadi bule itu bukan hanya Eropa aja teman-teman, jadi banyak bule-bule dari negara lain juga ya teman-teman. Dan tentunya kehidupan di negara Eropa sendiri itu tentunya berbeda sekali dengan kehidupan di negara kita ya teman-teman. Terutama dalam pola pikir, kemudian juga budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-harinya juga tentu sangat berbeda dengan kehidupan di kita dan juga dengan di negara Eropa. Jadi sangat berbeda sekali. Saya sekarang akan bercerita dulu tentang bagaimana kehidupan berpasangan ya. Bagaimana kehidupan berpasangan, hidup bersama di Eropa pada umumnya ya teman-teman. Yang tentunya sangat berbeda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia hidup berpasangan tentu harus menikah ya teman-teman. Nah itu baru sah bisa hidup bersama. Tetapi di sini di Eropa sendiri pada umumnya sangat berbeda teman-teman. Jadi tradisi, kultur, segala sesuatunya sangat berbeda. Kalau melihat dari status pasangan cara hidup bersama di Swedia ini, untuk di Eropa pada umumnya ada 3 kategori hidup bersama teman-teman. Yang satu adalah kategori hidup bersama dalam ikatan pernikahan. Dan kemudian yang kedua adalah kategori hidup bersama, mereka sama layaknya seperti suami istri ya, hidup bersama setiap hari. Ya layaknya seperti suami istri tapi mereka tidak menikah. Tetapi status seperti ini adalah sah, diakui juga oleh pemerintah di sini. Jadi diperbolehkan di sini untuk kehidupan seperti itu. Di sini dikatakan kehidupan seperti itu dinamakan sambo. Jadi sambo ini adalah kehidupan bersama tanpa ikatan pernikahan, tetapi mereka hidup bersama seperti layaknya suami istri. Mereka juga punya anak, hidup bersama seperti itu. Kemudian ada lagi kategori ketiga. Untuk kategori ketiga adalah hidup bersama, tetapi hidup bersamanya tidak setiap hari. Mereka hanya ketemu ketika weekend aja, mungkin ketika ada waktu libur. Mereka bisa ketemu misalnya entah di rumah pasangan laki-lakinya atau di rumah pasangan perempuannya, kadang bergantian seperti itu, tapi mereka tidak menikah. Nah itu dikatakan di sini adalah serbu teman-teman. Jadi serbu ya, serbu. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 kategori teman-teman di sini dalam menjalin hubungan kebersamaan, dan semuanya itu adalah legal, tidak dilarang oleh pemerintah di sini teman-teman. Jadi statusnya legal. Kembali kita berbicara tentang duda teman-teman. Jadi kalau duda ini berarti di sini ada 2 kategori ya. Kalau Indonesia kan kalau namanya duda itu udah berarti bercerai dengan istrinya, itu dikatakan duda. Tetapi di sini kategori duda itu berarti ada 2 teman-teman. Jadi satu duda karena bercerai dengan istri, dan satu lagi duda karena berpisah dengan pasangan teman-teman. Jadi kategori kedua adalah duda yang berpisah dengan pasangan tetapi tidak ada ikatan pernikahan. Nah sekarang kita berbicara bagaimana dengan duda yang punya anak. Nah di negara Eropa umumnya, terutama di negara Swedia ya, untuk para duda ini ketika mereka berpisah atau bercerai,
ketika mereka punya anak, mereka sama-sama mempunyai tanggung jawab yang sama, baik duda yang menikah atau baik duda yang sebelumnya menikah atau baik duda yang tidak menikah sebelumnya ya, berpisah aja dari pasangannya, itu mereka sama-sama punya tanggung jawab yang sama ketika sudah mempunyai anak, teman-teman. Mereka biasanya kalau mereka sudah berpisah dengan pasangannya atau bercerai dengan pasangan, mereka biasanya anak-anak mereka itu tinggal 1 minggu bersama mamanya, 1 minggu bersama bapaknya, teman-teman. Jadi seminggu sekali bergiliran, jadi mama anak-anaknya mengurus seminggu, kemudian bapaknya mengurus seminggu gitu. Jadi nggak boleh selamanya anak-anaknya ini di rumah mamanya atau selamanya di rumah bapaknya gitu. Jadi harus bergantian cara mengurusnya. Kemudian jika seandainya misalnya bapaknya nggak bisa mengurus anaknya, misalnya karena mungkin sibuk, entah keluar negeri atau kemana mungkin ya, kemudian yang harus mengurus misalnya mamanya, maka bapaknya harus memberikan segala kewajiban untuk kebutuhan kepada anaknya, ngasih uang gitu melalui ibunya. Jadi untuk para duda ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anaknya, teman-teman. Jadi si duda-duda ini tetap harus wajib membiayai dan mengurus anak-anaknya. Sebaliknya juga bagaimana jika seandainya ibunya tidak bisa mengurus anaknya? Sama juga, jadi kewajiban dan hak ibu dan bapak juga sama-sama teman-teman, hak dan kewajibannya sama. Seandainya seorang ibu tidak bisa menjaga anaknya, tidak mengurus anaknya, kemudian bapaknya yang mengurusnya terus, maka ibunya ini yang harus memberikan biaya kebutuhan kepada si anak melalui bapaknya. Jadi seperti itu. Tapi sebetulnya untuk setiap anak ini dari pemerintah juga sebetulnya ada tunjangan anak, teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak yang masih di bawah 18 tahun, biasanya setiap anak mempunyai tunjangan sekitar, kalau tahun-tahun lalu sebelumnya adalah sekitar 1.200-an, kurang lebih 1.200-an, kalau dikerupiahkan 2 juta. Jadi setiap anak biasanya ada tunjangan sekitar 2 juta rupiahan dari pemerintah, teman-teman. Dan itu untuk umur yang di bawah 18 tahun ya, teman-teman. Kalau udah 18 tahun biasanya mereka sudah mandiri, mereka biasanya bisa mengurusnya diri sendiri, jadi tidak tergantung pada orang tua biasanya kalau untuk udah 18 tahun. Dan biasanya kalau untuk anak-anak yang udah 18 tahun, uang tunjangannya langsung ke rekening anaknya sendiri. Tetapi kalau anak yang di bawah umur 18 tahun, biasanya tunjangan yang 2 juta itu biasanya ke rekening orang tua. Jadi orang tua yang mengatur uangnya ini, teman-teman, biasanya seperti itu. Karena setiap anak di sini ya, biasanya setiap anak itu punya tunjangan dari pemerintah. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk untuk para duda-duda ya. Jadi untuk para duda-duda di sini, jadi untuk yang sudah punya anak ya, teman-teman, jadi tidak benar-benar sendiri kehidupannya. Jadi untuk para duda-duda di sini, walaupun dia misalnya tinggal sendirian di apartemen, sebetulnya tidak sungguh-sungguh sendirian. Karena kalau mereka duda-duda yang punya anak, biasanya duda-duda ini harus mengurus anak-anaknya juga, teman-teman. Tetapi tidak setiap hari mengurus. Jadi saling bergantian seperti itu. Jadi harus bergantian mengurusnya. Jadi ini untuk para duda ini jadi tidak benar-benar sendirian sebetulnya, karena ketika masih mempunyai anak yang di bawah 18 tahun ya, teman-teman, jadi masih harus berkewajiban mengurus anak-anaknya dan juga menyediakan segala sesuatunya, teman-teman, termasuk juga ketika misalnya anak-anaknya harus pergi ke sekolah, masih harus juga mengantar sekolah, menjemput anaknya sekolah. Jadi kehidupan duda di Eropa itu seperti itu, teman-teman, dan juga kehidupan duda di Swedia juga seperti itu kehidupannya. Jadi walaupun mereka tinggal di apartemen sendiri, tidak benar-benar sendiri, teman-teman. Dan juga para duda di Swedia ini juga tentunya masih juga berhubungan dengan ex-nya ya, teman-teman, ex-nya. Kalau punya anak masih berhubungan dengan ex-partnernya. Karena ini berhubungan dengan anak. Kalau misalnya contohnya misalnya ada sesuatu dengan anak, mungkin perlu diskusi dengan mamanya. Jadi misalnya seminggu sekali entah bapaknya ke rumah ex-nya itu menjemput anak-anaknya, atau juga bisa juga misalnya ex-nya ini ya, atau bekas pasangannya ini, bekas pasangannya ini menjemput ke rumah
si duda ini untuk mengambil anaknya atau mengantar anak-anaknya. Jadi masih ada hubungan teman-teman, terus aja masih ada komunikasi, masih ada hubungan, tidak putus begitu aja ya teman-teman. Jadi ketika si duda ini masih mempunyai anak yang di bawah 18 tahun, masih ada hubungan komunikasi, berbicara, biasanya seperti itu teman-teman. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sedang PDKT dengan duda-duda yang punya anak, jadi nggak boleh cemburu ya kalau misalnya si duda ini masih berkomunikasi dengan bekas ex-nya, karena ini menyangkut anak-anaknya biasanya gitu. Jadi nggak boleh putus hubungannya, masih tetap berkomunikasi untuk urusan anak-anaknya. Mungkin beda lagi ketika anaknya kalau sudah dewasa ya teman-teman, mungkin komunikasinya jarang ya, mungkin ketemunya akan jarang juga dengan bekas ex-nya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman untuk kehidupan duda di Eropa ini ya teman-teman. Mungkin informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang tadi PDKT, atau juga mungkin untuk teman-teman yang ingin mencari pasangan dengan orang Eropa atau dengan Swedia teman-teman. Jadi mungkin cukup untuk obrolan kita hari ini. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana kehidupan di negara Eropa pada umumnya atau di Swedia, silakan komen di bawah. Mungkin akan menjadi obrolan yang menarik untuk video selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian saja untuk video kali ini. Dan saya doakan untuk teman-teman yang sedang PDKT dengan bule-bule ya, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan langgeng, dan juga mudah-mudahan sampai ke pelaminan juga ya teman-teman. Dan juga semoga tetap semangat untuk teman-teman dimanapun berada. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video saya sampai tuntas. Salam hangat, salam sejahtera untuk teman-teman dimanapun berada. Salam lope-lope. Lope-lope, salam lope-lope buat teman-teman dimanapun berada.